Izin dimulai ya, Bu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Triswa Augia SSI APTMSC selaku dosen pengampu sanitasi tempat-tempat umum. Selanjutnya kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang sanitasi hotel. Next. Yang mana anggota kelompok 7 beranggotakan Dea Anggraini, Megarindu Marito, Aulia Erit Angelica, Fitrian Deski Ramadhani, Coralia Amorola Dante, dan Amelani Yonelia. Next. Adapun pokok pembahasan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah sanitasi perhotelan, manfaat dan sasaran sanitasi hotel, serta persyaratan lingkungan dan bangunan hotel. Next. Baiklah, yang pokok pembahasan pertama ada pengertian dari sanitasi perhotelan. Salah satu yang menjadi bagian dari penyihatan tempat umum adalah sanitasi hotel. Penyihatan hotel dilakukan dengan cara penilaian determinan penyebab gangguan kesehatan disebabkan oleh kegiatan operasional hotel. Manfaat dari sanitasi hotel terbagi atas dua. Yang pertama ada manfaat dari segi kesehatan, yang kedua ada manfaat dari segi bisnis operasional hotel. Manfaat dari segi kesehatan yang pertama, menjamin lingkungan kerja yang saniter, melindungi tamu maupun karyawan hotel dari gangguan faktor lingkungan yang merugikan kesehatan fisik maupun mental, mencegah terjadinya penularan penyakit dan penyakit akibat kerja, mencegahnya terjadinya kecelakaan. Sedangkan dari manfaat bisnis operasional hotel, yang pertama ada keadaan hotel yang saniter berguna untuk sales promotion yang tidak langsung dapat meningkatkan jumlah tamu atau hotel okupansi. Selain itu, juga akan meningkatkan derajat kesehatan karyawan yang dapat menghemat pengeluaran. Yang kedua, ada meningkatkan nilai dan peringkat hotel tersebut ketika ada penilaian. Selanjutnya, sasaran sanitasi hotel. Adapun sasaran dari sanitasi hotel di sini yaitu yang pertama, sasaran sanitasi hotel terbagi dua. Yang pertama yaitu sanitasi lodging. Sanitasi lodging adalah suatu pengawasan sanitasi yang menyangkut urusan kerumah tanggaan atau housekeeping hotel yang meliputi bangunan dan fasilitasnya. Di antara fasilitas yang ada yang harus diperhatikan pada sanitasi hotel yaitu yang pertama halaman, pertamanan, tempat tidur, persediaan air, pembuangan sampah, dan pembuangan air kotor dan Maaf, lain-lain. ini Fitrian Deski ya. Iya, Bu. Oh, kalau mau presentasi dihidupkan kameranya ya. Semuanya nanti bagi yang giliran presentasi tolong dihidupkan kameranya. Baik, Ya. Bu. Tadi agak susah sinyalnya, Bu. Coba dulu, Bu. Selanjutnya, sanitasi catering. Persyaratan sanitasi catering. Catering dalam kegiatan hotel adalah suatu kegiatan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan yang diolah dan dihidangkan pada sebuah hotel. Pada umumnya, pengawasan sanitasi catering ini dilakukan untuk mencegah tersebarnya bermacam penyakit melalui makanan. Hal ini dapat ditujukan pada keadaan bahan makanan dengan beberapa persyaratan, di antaranya yang pertama sayur mayur, buah-buahan, dan harus dalam keadaan segar dan tidak berbau, serta tidak busuk. Yang kedua, bahan makanan kaleng harus dicek kemungkinan dari adanya kebocoran. Yang ketiga, bahan pembuat kue seperti tepung dan pewarna bebas dari serangga dan disimpan dengan baik. Lalu di luar dilihat dari cara menyajikan,
Yang pertama, menggunakan alat makan yang bersih, lalu meja makan dan lantai ruang makan bersih dan tidak ada lalat, lalu cukup pencahayaan alam dan buatan, pengambilan bahan melalui jendela khusus dari tempat penyimpanan makanan agar bebas lalat atau serangga, dinding ruang warna terang, lalu pintu ruangan dapat tertutup sendiri dan sebagian tertutup dengan kawat kasa. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu persyaratan lingkungan dan bangunan hotel, kamar atau ruang dan fasilitas sanitasi menurut Permenkes RI nomor 80/Menkes/Per/2/1990. Next. Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangunan hotel. Yang pertama itu lingkungan dan bangunan selalu dalam keadaan bersih. Yang kedua, lingkungan dan konstruksi bangunan tidak boleh bersarang serangga dan binatang lainnya atau vektor penyakit. Yang ketiga, itu bangunan hotel harus kuat dan utuh. Untuk pembagian ruang hotel harus ditata dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya serta memenuhi persyaratan kesehatan. Selanjutnya yaitu untuk lantainya harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, pembukaan rata, tidak licin dan mudah dibersihkan. Yang kedua, untuk dindingnya harus permukaan dinding sebelah dalam harus mudah dibersihkan. Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air. Yang ketiga itu ventilasi. Ventilasi dapat menjamin peredaran udara di dalam atau ruang dengan baik. Bila ventilasi alam tidak memenuhi persyaratan, harus dilengkapi dengan ventilasi mekanis. Yang keempat itu ada atap. Atap tidak bocor dan tidak memungkinkan terjadinya genangan air. Yang kelima, langit-langit. Langit-langitnya harus mudah dibersihkan, tinggi minimalnya 2,5 meter dari lantai. Yang keenam itu ada pintu. Pintu dapat mencegah masuknya serangga, tikus, dan binatang mengganggu lainnya. Dan yang terakhir itu pencahayaan. Di dalam lingkungan hotel dan di setiap kamar atau ruang harus tersedia sarana pencahayaan dan intensitas berdasarkan ada tabelnya. Mungkin next. Baik, selanjutnya itu persyaratan kesehatan kamar atau ruang hotel. Terbagi dua, ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum, setiap kamar atau ruang hotel harus selalu dalam keadaan bersih, tersedia tempat sampah yang cukup, bebas dari gangguan serangga dan tikus, lalu udara di dalam kamar atau ruangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tidak berbau, terutama untuk H2S dan amoniak. Yang kedua, tidak berdebu atau berasap. Yang ketiga, mempunyai suhu 18-28 derajat Celcius. Yang keempat, mempunyai kelembapan sebanyak 40-70%. Yang kelima, tidak terdapat kuman alpha streptococcus, hemolyticus, dan kuman patogen. Dan yang keenam, kadar gas beracun tidak melebihi nilai ambang batas. Untuk persyaratan khusus bagi kamar tidur, yang pertama, dinding, pintu, dan jendela kamar tidur yang tembus pandang harus dilengkapi dengan tirai yang tidak tembus sinar dari luar. Yang kedua, perbandingan jumlah tempat tidur single. Perbandingannya yaitu untuk jumlah tempat tidur 1, luas lantai minimal kamar yaitu 4,5 meter persegi. Untuk jumlah tempat tidur 2, luas lantai minimalnya 8 meter persegi. Untuk jumlah tempat tidur 3, luas lantai minimalnya 12 meter persegi. Tempat tidur 4, minimal 17 meter persegi. Tempat tidur 5, minimal 20 meter persegi. Yang kedua ada ruang istirahat untuk karyawan. Yang pertama, ruang karyawan wanita harus terpisah dengan ruang karyawan pria. Lalu harus tersedia lemari atau loker yang aman untuk penyimpanan pakaian karyawan sesuai dengan kebutuhan. Lalu dilengkapi dengan kamar mandi, jamban, dan peturasaan yang terpisah antara pria dan wanita. Lalu perbandingan jumlah karyawan dengan jumlah kamar mandi, jumlah jamban, dan jumlah peturasan.
Lalu yang ketiga, ruang pengelola makanan dan minuman harus mempunyai persyaratan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu nomor 4 ada ruang laundry. Penerangan harus cukup terang dan merata, terutama di bagian pelicinan atau setrika yang harus mempunyai intensitas cahaya lebih tinggi dan lebih terang. Lalu tersedia ruangan khusus untuk tempat obat-obatan atau chemical yang digunakan dalam proses pencucian. Lalu selanjutnya ada ruangan linen. Konstruksi kamar linen hendaknya tidak berhubungan secara langsung dengan bagian luar hotel dan terhindar dari adanya jendela atau lubang angin yang terbuka. Yang pertama, rak-rak penempatan linen tidak terlalu tinggi dan memudahkan penempatan dan pengambilan barang. Lalu rak terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, tidak berukir, dan tidak mudah berkarat. Yang ketiga, rak tidak berlubang atau memiliki sudut yang memungkinkan tempat persembunyian atau berlindungnya segala macam serangga, seperti nyamuk, semut, sayap, kutu busuk, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada gudang. Untuk persyaratan gudang, yang pertama, gudang untuk menyimpan bahan makanan, bahan berbahaya, alat kantor, alat rumah tangga, dan lain-lain harus terpisah. Yang kedua, gudang untuk menyimpan bahan makanan dan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, gudang harus dilengkapi rak-rak dengan tinggi minimal 20 cm dari lantai dan tangga, serta peralatan lain sesuai dengan kebutuhan. Next. Baiklah, ini merupakan PBL dari kamar atau ruang hotel. Yang pertama ada ruang istirahat karyawan yang sudah disebutkan syarat-syaratnya oleh Coralia tadi. Selanjutnya ada dapur dan juga ada laundry yang harus tersedia di hotel. Next. Selanjutnya ini bentuk visual dari ruang linen dan ini bentuk visual dari gudang. Sedangkan untuk tata letak ruang laundry, visualnya seperti ini yang sudah dijelaskan oleh Coralia tadi, juga untuk tata letak ruang linen. Selanjutnya yaitu penyediaan persyaratan kesehatan fasilitas hotel. Yang pertama itu ada penyediaan air, tersedianya air dengan kualitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, kapasitas air harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Yang ketiga, air tersedia pada setiap tempat kegiatan secara berkesinambungan. Yang keempat, distribusi air di hotel harus menggunakan sistem perpipaan dan mengalir serta tekanan positif terhindar dari cemaran silang. Yang kedua itu ada pembuangan air limbah. SPAL harus menggunakan sistem tertutup kedap air dan air dapat mengalir dengan lancar. Tiap air limbah harus diolah dengan mutu efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Toilet dan kamar mandi, di dalam toilet harus tersedia jamban, peturasan, dan juga tempat cuci tangan. Harus selalu dalam keadaan bersih, lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak licin dan mudah dibersihkan, tidak dilengkapi dengan penahan bau, pol atau leher angsa. Yang selanjutnya itu ada tempat sampah, harus terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air, dan mempunyai permukaan halus di bagian dalamnya. Mempunyai tutup yang mudah dibuka atau ditutup tanpa mengotori tangan, mudah diisi dan dikosongkan. Next.
Inilah bentuk visual dari penyediaan air, pembuangan limbah, dan toilet di hotel. Ini bentuk tempat sampah yang memenuhi kriteria di hotel. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Jika ada dari kakak, abang, dan teman-teman yang ingin memberikan saran, tanggapan, ataupun pertanyaan, dipersilakan raise hand dan meng-unmute mikrofon, serta menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sekian, terima kasih. Baik, dipersilahkan kepada Adel. Terima kasih moderator. Saya Adelia Sivanesti, BP 2025 ingin bertanya kepada kelompok penyaji itu terkait sanitasi dari perhotelan ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hotel ini juga bisa dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri bagi orang yang terkena COVID. Nah, menurut kelompok bagaimana sanitasi dari perhotelan ini ketika di masa pandemi ini dan dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Adel atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Kak Andrila. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Andrila Putrianti Pratama dengan nomor BP 20111609, di mana saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu pada umumnya kan kita lihat setiap hotel itu memiliki toilet atau kamar mandi terdapat di depan pintu masuk kamar hotel. Kenapa hal tersebut seperti itu, dan apakah itu merupakan sesuatu syarat sanitasi di hotel? Dan kalau iya, apa alasannya? Serta tadi kelompok juga menjelaskan sesuatu syarat kamar hotel, yaitu harus adanya ventilasi. Jadi bagaimana jika hotel tidak memiliki ventilasi, hanya memiliki ventilasi mekanis seperti dijelaskan oleh kelompok tadi. Terima kasih. Terima kasih Kak Andrila atas pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Bang Novel. Ya, baik, terima kasih kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Gaga Satyokta, nomor BP 201121616108. Izin saya pada kelompok penyaji terkait tadi salah satu persyaratannya itu lantai yang kuat dan kedap air. Masih sering saya beberapa kali menjumpai hotel yang masih menggunakan karpet, jadi kayak masih bahannya itu bahan kain. Jadi kan sedangkan tadi yang disampaikan itu lantainya kuat dan kedap air. Mungkin bisa disampaikan lagi terkait hal tersebut, apakah jari jenis karpet tersebut telah sesuai dengan persyaratan sanitasi kesehatan lingkungan dan bangunan hotel tersebut, dan apakah terdapat perbedaan sanitasi pada tingkatan hotel yang berbeda, misalkan hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 5 gitu, karena kayak semakin gitu masih semakin bersih. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Novel atas pertanyaannya. Dimohon juga kepada rekan-rekan yang telah bertanya tadi untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sebelumnya, kami izin meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawabannya.
Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Pertanyaannya dijawab dahulu atau dilanjut ke kelompok 8 dulu, Bu? Ya, silakan ditanggapi dulu ya. Baik, Bu. Baiklah, untuk pertanyaan dari Kak Rila akan dicoba jawab oleh Aul. Kepada Aul, dipersilakan. Baiklah, saya Aulia Erin Angelika, BP 3004, izin menjawab pertanyaan Kak Rila, yaitu di mana kita lihat di setiap hotel pada umumnya toilet atau kamar mandi terdapat di depan pintu masuk kamar hotel. Kenapa hal tersebut seperti itu? Apakah itu merupakan salah satu syarat sanitasi di hotel? Kalau iya, apa alasannya? Serta tadi kelompok juga menjelaskan kalau salah satu syarat khusus kamar hotel yaitu harus adanya ventilasi. Jadi bagaimana jika hotel tidak memiliki ventilasi? Baiklah, untuk kamar mandi, kenapa kamar mandi diletakkan di dekat pintu? Karena peletakan kamar mandi di dekat pintu ini merupakan agar ruang kamar mandi dapat diakses dalam kondisi steril. Pada saat masuk ke kamar hotel, tamu dapat dengan mudah mengakses kamar mandi untuk keperluan mencuci tangan, kaki, dan melakukan pembersihan lainnya. Selain itu, kamar mandi juga merupakan area basah sehingga harus dipisahkan terjauh dari tempat tidur itu sendiri. Dan jadi secara mekanikal, elektrik, serta utilitas perpipaannya itu lebih efisien. Jadi jalur pipa itu akan bisa tembus dari lantai dasar hingga ke lantai atas. Sedangkan untuk ventilasi yang tidak terdapat di hotel, itu berarti hotel tidak memenuhi kriteria dari sanitasi hotel itu sendiri. Karena ada beberapa checklist dan kuesioner untuk pemeriksaan hotel itu sendiri yang sudah ada syarat-syaratnya menurut peraturan yang berlaku. Jadi, apabila hotel tidak memiliki ventilasi, maka hotel tidak memenuhi sanitasi kesehatan dari hotel itu tersebut. Baik, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aulia. Kepada rekan-rekan penyaji lainnya, ada yang ingin menambahkan jawaban? Kalau ada, dipersilahkan. Siapa Baik, tadi yang menanggapi? Maaf, Aurelia ya? Aulia, Ibu. Oh maaf, Aulia. Aulia apa? Aulia Erit. Iya, Bu. Jadi ini menanggapi pertanyaan dari Andrila ya, Andrila Putri. Ya, Aul. Iya, Bu. Aul ini Ibu panggil Aul juga ya. Jadi mungkin Ibu tanggapi aja sedikit ya terkait dengan pintu itu mengapa menghadap. Sebenarnya prinsipnya itu kan letaknya itu tidak berhubungan langsung ya dengan kamar tidur, dengan tempat tidur gitu. Itu prinsipnya. Jadi memang kalau diposisikan di pintu itu memang kalau kita tujuannya untuk mencegah adanya kontaminasi nanti ya dari kalau misal langsung ke tempat tidur gitu. Jadi jarang memang yang pintu kamar mandi ini
menghadap langsung ke tempat tidur kan. Jadi itu tujuannya adalah letaknya jangan sampai nanti langsung berhubungan dengan kamar tidur untuk mencegah nanti potensi atau risiko nanti kontaminasi ya, biasanya itu kalau dari kamar, dari fasilitas sanitasi ya, tempat kita melakukan aktivitas membersihkan diri ya, termasuk juga untuk BAB, BAK, nah, itu potensinya kan ada untuk mencemari area yang lain. Makanya kemudian posisi pintu kamar mandi itu memang dari ketentuannya itu tidak pernah yang menghadap langsung. Kemudian juga untuk mencegah bau ya nanti ya, baunya nanti. Jadi harus ada semacam space atau ruang antara kamar mandi ini dengan tempat tidur terutama. Gitu, Bu. Ini Ibu tambahkan sedikit terkait ini. Mungkin kalau ada yang ingin menanggapi lagi silakan. Ini mohon maaf ya bagi yang terlambat setengah jam, Ibu tidak akan berikan izin untuk masuk ya ke Zoom kita. Ya ada nih terlambat setengah jam, ini udah Ibu ini udah kelewatan ya. Sebenarnya 15 menit juga sebenarnya sudah tidak bisa Ibu perkenankan untuk masuk, tapi karena mengingat karena kita masing-masing itu juga mungkin ada kendala koneksi jaringan atau gimana, saya berikan dispensasi untuk yang terlambat 15 menit ini. Tapi kalau udah setengah jam ini ya saya nggak bisa berikan dispensasi lagi ya. Dari pertemuan sebelumnya itu sudah Ibu perhatikan juga ada yang terlambat sampai setengah jam gitu, itu masih Ibu perkenankan untuk masuk. Sekarang enggak ya, mohon maaf, ini kita harus menegakkan disiplin juga untuk perkuliahan, walaupun perkuliahan kita ini online ya. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dikembalikan kepada Kak Rila. Bagaimana Kak Rila, apakah jawaban dari kelompok sudah dapat menjawab pertanyaan dari Kak Rila? Terima kasih moderator, sudah banyak. Terima kasih. Baik Kak Rila. Selanjutnya pertanyaan dari Adel akan dijawab oleh Kak Mega. Kepada Kak Mega dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Rindu, BP 6007, akan menjawab pertanyaan dari Adelia. Adel bertanya, seperti yang kita ketahui, hotel juga dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri di saat pandemi ini. Bisakah kelompok memaparkan bagaimana sanitasi perhotelan ketika pandemi? Baiklah, saya izin menjawab. Berdasarkan panduan penyiapan fasilitas shelter untuk karantina dan isolasi terkait COVID-19 berbasis komunitas, pada kriteria teknis karantina dan isolasi di fasilitas umum berbasis komunitas. Beberapa ada ketentuannya. Yang pertama ada privasi atau tempat tidur. Direkomendasikan untuk merawat pasien terkonfirmasi di kamar hunian tinggal dengan pintu dan sistem ventilasi udara yang terpisah untuk menghindari bercampurnya udara antar ruangan. Jika tidak memungkinkan kamar tidur terpisah, maka jarak antara tempat tidur minimal 2 meter dan pemisah ruangan untuk pria dan wanita. Antar tempat tidur dibatasi dengan tirai atau sekat untuk privasi dan mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, ada teras atau ruang terbuka. Disesuaikan untuk memungkinkan ventilasi yang baik, pencahayaan, dan ada aktivitas fisik atau jika memungkinkan. Sebaiknya tersedia ruang terbuka dengan sinar matahari cukup untuk berjemur demi kesehatan. Olahraga memberi aspek kesegaran dan menghindari stres dengan tetap melakukan tindakan pencegahan infeksi. Terdapat papan informasi untuk menempatkan materi-materi edukasi, komunikasi, dan informasi, termasuk nomor-nomor penting yang bisa dihubungi.
setiap penghuni harus jarak 2 meter sehingga perlu ruang terbuka yang luas 4 meter persegi per orang atau penggunaan secara bergilir. Selanjutnya ada lokasi. Tidak ada lampu pemukiman yang padat dan terdapat jarak lebih 2 meter dari rumah lainnya. Terdapat akses kendaraan roda 4. Bangunan dan lokasi aman dari ancaman bahaya lainnya seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa. Sedangkan ketersediaan air bersihnya yang mencukupi sesuai dengan standar yang berlaku. Dan dipastikan adanya sistem penyediaan seluruh air bersih yang baik. Terdapat tempat penampungan air dan saluran fasilitas ke MCK, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian, peralatan makanan. Fasilitas air bersih dibersihkan dengan disinfektan minimal 2 kali sehari. Selanjutnya ada fasilitas cuci tangan pakai sabun. Hanya digunakan untuk orang ke dalam karantina. Jumlah fasilitas cuci tangan pakai sabun minimal cuci tangan satu fasilitas untuk setiap penghuninya. Disediakan kertas tisu untuk mengeringkan tangan, jangan disediakan lap pengering. Disediakan hand sanitizer bila memungkinkan. Dibuat tanda jaga jarak untuk penghuni yang mengantri. Selanjutnya pada fasilitas MCK-nya, jumlah toilet minimal 1 untuk setiap 20 pasien, serta terpisah untuk laki-laki dan perempuan, anak-anak, dan petugas kesehatan. Toilet dibersihkan dengan disinfektan minimal 2 kali sehari. Di dalam toilet disediakan bahan disinfektan yang bisa dipergunakan sebelum dan sesudah. Selanjutnya ada fasilitas pada cuci pakaian. Terpisah dari orang lainnya dalam karantina dan jika direndam dengan deterjen, menggunakan masker dan sarung tangan dalam karet saat mencuci. Selanjutnya ada drainasenya. Pada drainase, saluran air tidak mengalir keluar lingkungan. Dapat disalurkan langsung terkoneksi dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL atau menuju septic tank yang ada kondisi septic tank sesuai dengan standar NSNI. Pada sampahnya, dimasukkan ke dalam plastik yang terpisah, diletakkan di dalam kamar. Saat mengambil harus menggunakan masker dan sarung tangan. Pada ventilasinya terdapat jendela yang cukup baik yang bisa digunakan dengan aliran udara yang baik dan lancar atau 60 liter per detik per pasien. Ventilasi terpisah antar ruangan isolasi, aliran udara atau non-recirculating. Selanjutnya ada logistik makanan disediakan oleh pemerintah setempat. Bisa juga dengan sistem gotong royong antar warga yang mengantarkan makanan siap saji. Tetapi jika di perhotelan itu disediakan oleh pemerintah setempat. Pastikan kebersihan makanan yang disajikan. Selanjutnya ada penerangan. Memiliki penerangan dan sumber listrik yang memadai dapat didukung dengan sumber listrik dan penerangan cahaya. Alat medisnya, untuk parameter alat medis disesuaikan dengan kebutuhan dan panduan petugas dari kesehatan, penyediaan obat-obat B3K, terutama bagi yang memiliki penyakit bawaan. Selanjutnya ada akses evakuasi. Memiliki akses untuk evakuasi terutama jika muncul gejala COVID. Terdapat nomor darurat seperti Ketua Satuan Gugus, Focal Point Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Adelia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Mega. Kepada rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika ada, dipersilahkan. Izin menambahkan, moderator. Silakan, Aul. Baiklah, saya akan menambahkan, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rindu beberapa teorinya. Saya akan menjelaskan beberapa penerapan yang dilakukan di hotel-hotel di Indonesia. Yang pertama itu, sejak masuk ke kamar hotel itu pasien atau orang yang karantina tidak boleh lagi keluar dari kamar hotel kecuali untuk swab dan PCR. Pakaian-pakaian dari opsi yang karantina itu tidak boleh diberikan ke laundry dan tidak boleh keluar dari kamar tersebut agar tidak terkontaminasi dengan pakaian-pakaian lainnya. Jadi selama karantina, orang yang karantina itu mencuci pakaian sendiri. Untuk semua barang-barang yang ada di dalam ruangan karantina apabila sudah masuk ke dalam kamar hotel itu tidak boleh lagi keluar kecuali sudah menunjukkan waktunya si karantina itu keluar dari hotel. Dan itu terdapat lantai khusus untuk karantina itu sendiri. Sedangkan untuk pemberian makanan dari
petugas hotel itu tidak boleh adanya interaksi antara petugas dan orang yang karantina itu sendiri. Sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aul. Apakah masih ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak, dikembalikan kepada Adel. Apakah jawaban dari kelompok dapat menjawab pertanyaan dari Adel? Sudah moderator, terima kasih Kak Rindu dan Aul atas jawabannya. Baik, Adel. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Bang Naufal akan dijawab oleh Dea. Kepada Dea dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Dea Anggra ini izin menjawab pertanyaan dari Bang Naufal. Pertanyaannya yaitu, tadi telah disampaikan kelompok penyaji bahwa salah satu persyaratan untuk lantai kuat dan kedap air, saya pernah menjumpai hotel yang menggunakan bahan seperti karpet di lantainya. Apakah hal tersebut telah sesuai dengan persyaratan sanitasi kesehatan lingkungan dan bangunan hotel? Lalu, apakah terdapat perbedaan antara standar sanitasi pada tingkatan hotel yang berbeda? Baiklah, menurut kelompok kami, untuk hotel yang diketahui lantainya yang terbuat dari karpet, itu tentu saja tidak memenuhi sanitasi kesehatan lingkungan dan bangunan hotel. Karena sebagaimana yang telah disampaikan kelompok tadi, untuk bangunan hotel itu harus terbuat dari bahan yang kuat. Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan dari karpet itu tidak terbuat dari bahan yang kuat. Malahan hampir keseluruhan dari karpet itu mudah hancur, apalagi terkena air. Lalu kedap air, tentu saja untuk lantai karpet itu sebagian besarnya tidak kedap air, kecuali dari karpet yang terbuat dari plastik. Lalu tidak licin dan mudah dibersihkan. Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan dari karpet itu agak sulit untuk dibersihkan, bahkan harus dibawa dulu ke tempat pencucian untuk membersihkannya, seperti karpet yang terbuat dari kain. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah terdapat perbedaan standar sanitasi pada tingkatan hotel yang berbeda? Menurut kelompok kami, itu sebagaimana standar yang telah kami sampaikan menurut undang-undang yang telah ditetapkan tadi, itu merupakan standar minimal untuk sebuah hotel. Jadi untuk standar minimalnya menurut kelompok kami itu sama, akan tetapi berdasarkan tingkatan hotelnya itu tentu tingkatannya lebih tinggi, fasilitas dan kebersihan sanitasinya juga harus lebih baik dari hotel-hotel yang lain agar pengunjung yang menginap merasa nyaman. Mungkin sekian jawaban dari Dea, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dea. Kepada rekan-rekan, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Baik, silakan Kak. Baiklah, saya Andrea akan mencoba menjawab pertanyaan dari Noval, di mana pertanyaannya yaitu masih banyaknya ditemui hotel yang menggunakan bahan seperti karpet di lantai. Mungkin maksud Noval di sini tuh bukan karpet sejenis yang dibilang Dea. Mungkin karena pada umumnya kan yang menggunakan karpet, kalau saya lihat kan di beberapa hotel, rata-rata tuh yang menggunakan karpet rata-rata yang memiliki hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5. Karena karpet yang digunakan di hotel tersebut yaitu karpet yang memiliki bahan dari vinil 20% dan dari wall 80%. Lihat kalau yang menggunakan karpet ini, ruangan dari hotel itu menjadi lebih tenang karena kan contohnya kita berjalan. Jadi kan kalau kita menggunakan lantai atau kayak
bahan yang apa tuh kan pasti kan berbunyi-bunyi. Dan kedua juga akan mengurangi terjadinya cedera terhadap air yang jatuh atau gimana gitu. Jadi kalau menurut saya menggunakan karpet itu bukan bukan tidak memenuhi sanitasi, tetapi kan rata-rata dilihat kan kenapa hotel yang memiliki fasilitas lengkap atau memiliki bintang yang lebih tinggi menggunakan lantai itu menggunakan karpet. Berarti kan itu pasti kan orang dari dinas kesehatan itu sudah memprediksi atau sudah memberikan kena menggunakan yang mana lebih aman. Makalah orang dari pihak hotel itu menggunakannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Rila atas jawabannya. Kepada rekan-rekan, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Silakan Kak. Baiklah, saya di sini ingin memperlihatkan dari checklist sanitasi di hotel. Itu menjadi parameter apakah sanitasi di hotel tersebut itu sudah termasuk kategori baik atau belum. Berikut checklistnya. Jadi kalau berdasarkan pertanyaan dari teman-teman sekalian, pertanyaan dari Kak Rila, Noval, sebenarnya hotel itu kan sudah ada persyaratan sanitasi secara khususnya. Nah, yang pertama tuh kayak gini, checklistnya ada nama hotel, alamat hotel, nama tanggung jawab hotel. Terus komponen-komponen yang sudah dinilai itu juga udah ada gitu kan, lingkungannya tuh bagaimana. Yang pertama itu ada persyaratan dari lingkungan dan bangunan. Ada bersih lingkungan bangunan tempat bersarangnya sebagai tempat bersarang dan dikembangkan hewan, bangunan utuh dan kerat, itu nanti ada keterangannya, ya atau tidak. Dan konstruksinya dinilai dari lantai, dinding, ventilasi, atap, langit-langit, pintu, pencahayaan. Dan juga terdapat dengan kamar tidur kecil dari 5, kamar rileks minimal 30, bercakap-cakap minimal 60. Selanjutnya ada persyaratan kesehatannya juga, itu ada keadaan kamar atau ruang hotelnya. Selanjutnya ada keadaan suhu kamar atau ruangan hotel. Itu untuk memperlihatkan bagaimana keadaan suhunya tidak berbau, terutama untuk H2S dan amoniak, tidak berdebu, mempunyai suhu 18-28 derajat Celcius. Dengan tingkat kebisingannya juga ditentukan gitu, kegiatan tidur, kegiatan kantor, dan kegiatan dapur. Untuk selanjutnya ada persyaratan kesehatan kamar atau ruang hotel khusus, terbagi atas dalam kamar tidur, dinding, pintunya, jumlah tempat tidur luas minimal 4,5 meter persegi, jumlah tempat tidur luas minimal kamarnya 8 meter persegi. Kalau tempat tidur 3, 12 meter persegi, tempat tidur 4, 17 meter persegi, dan tempat tidur 5 itu 20 meter persegi. Ruang karyawannya juga ada, yang pertama ruang karyawan wanita terpisah, lemarinya tersedia lemari. Selanjutnya ada dalam ruang cucinya, ada tidak memungkinkan tercampurnya linen bersih dan kotor. Gudangnya menyimpan bahan makanan, dilengkapi dengan rak-rak yang minimal tinggi 20 cm dari lantai. Yang kelima itu ada persyaratan kesehatan fasilitas, terdapat pada penyediaan airnya, tersedia air dengan kualitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, distribusi airnya bagaimana. Terus yang selanjutnya ada pembuangan air limbahnya, apakah tertutup dan kedap air. Untuk toilet dan kamar mandinya juga ada tersedia jambannya, bersih, lantai terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air, licin, dan mudah dibersihkan. Toilet tenaga kerja terpisah dengan toilet pengunjung. Selanjutnya ada dalam tempat sampahnya terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, mempunyai tutup yang mudah dibuka dan tutup. Yang selanjutnya yang terakhir ada peralatan pencegahan serangga, sarana penyimpanan air harus tertutup dan bebas jentik nyamuk pada titik tembus pipa dengan dinding rapat. Berikut sekian adalah contoh dari checklist sanitasi hotel untuk menentukan parameter sanitasi hotel tersebut sudah baik atau belum. Terima kasih, moderator. Terima kasih kepada Kak Mega atas tambahan jawabannya. Dikembalikan kepada Bang Naufal. Bagaimana Bang Naufal, apakah jawaban dari kelompok telah dapat menjawab pertanyaan dari Bang Naufal?
Baik, sebelumnya terima kasih kepada Dea, Karila, Garindo yang telah menyampaikan terkait tadi pertanyaan dari Noval. Sudah cukup puas, mungkin nanti bisa kalau ada yang mau menambahkan bisa ditambahkan kembali. Terus tadi yang terkait menanggapi dari pemaparan dari Rindu. Tadi kan ada checklist-checklistnya ya. Kalau yang terkait hal tersebut itu bagian lembaga apa yang akan melakukan checklist tersebut dan secara berapa kali dalam proses checklist tersebut dilakukan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Naufal. Ya, mungkin sedikit Ibu tambahkan ya terkait dengan pertanyaan dari teman-teman Anda, dari Andrila Putri, kemudian dari Noval ya. Itu Andrila isolasi bagaimana dengan mekanismenya ya untuk isolasi penderita COVID di hotel itu. Ini ya, ini bisa dilihat dari ada panduannya ya, sudah dikeluarkan oleh kementerian. Bisa dibaca di sini untuk panduan penyiapan fasilitasi shelter untuk karantina. Ini sudah dijelaskan dengan detail ya, seperti apa karantina di sini, termasuk hotel, penggunaan hotel atau apartemen atau fasilitas yang lain untuk karantina atau isolasi mandiri. Nah, ini memang ada semacam penyesuaian ya apabila fasilitas-fasilitas seperti ini digunakan untuk tempat isolasi mandiri atau karantina mandiri ya bagi penderita COVID atau yang suspek ya. Nah, ini dari lokasi tentu ada pemisahan ya dengan orang-orang atau masyarakat umum terutama. Kemudian juga perlunya dilengkapi dengan fasilitas lain, yaitu seperti masker, kemudian dilakukan kegiatan desinfeksi secara rutin, kemudian juga tempat tidur atau kamarnya itu terpisah dari penghuni yang lain, itu yang penting ya. Kemudian mempunyai tempat untuk atau minimal itu ada terasnya, tapi kalau mungkin ada beberapa yang tidak punya fasilitas itu teras atau akses ruang terbuka, kemudian lokasinya juga tidak padat ya, tentu ada juga penyesuaian untuk jumlah penghuni, kemudian juga ada ketersediaan air bersih, fasilitas cuci tangan, sama ini sebenarnya sudah ada ini ya cuma di sini yang harus kita perhatikan tentu ada pemisahan. Nah, ini mungkin kalau hotel digunakan mungkin ada beberapa tempat atau lokasi memang khusus untuk mungkin satu lantai itu khusus untuk tempat karantina atau isolasi seperti itu ya. Jadi tidak digabung semuanya. Gitu. Kemungkinan nanti tentu akan ada kontak nanti ya. Kemudian untuk sampahnya tentu juga diperlakukan khusus ya, terpisah ya untuk sampah. Kemudian untuk pakaian juga itu pasti akan berbeda juga penanganannya. Kemudian juga ventilasi diupayakan mempunyai kamar dengan ventilasi yang baik, jadi terbuka. Karena kita ketahui juga ada kamar hotel itu yang memang ventilasinya itu tidak punya jendela ya. Jadi
hanya mengharapkan sirkulasi dari AC saja. Mungkin juga biasanya itu dilengkapi juga dengan exhaust fan ya, exhaust fan juga. Nah, jadi lengkap di sini, silakan di browsing nanti untuk panduan penyiapan fasilitas shelter untuk karantina. Kemudian untuk novel yang menarik ya apa yang disampaikan oleh apa yang ditanyakan oleh novel ini terkait dengan lantai kedap. Pada kenyataannya memang kita lihat itu hampir semua hotel itu lantainya itu tidak bisa dikatakan kedap, apalagi kalau lantai kamar ya, lantai kamar dan juga lantai di koridornya itu biasanya itu semuanya full carpet itu. Nah, ini kita kaitkan dengan peraturan ya. Peraturan yang ada ini memang sangat terlalu barangkali tidak lagi bisa sesuai dengan kondisi sekarang ya. Sangat simple peraturannya ini, Permenkes ini tahun 1990. Untuk konstruksi lantai ini barangkali adalah memang lantai di bawahnya, ya lantai di bawahnya itu yang kuat dan kedap air. Namun apabila dilapisi dengan karpet atau bahan yang lain itu tidak masalah gitu, selama itu memang lantainya itu yang kedap air. Karena untuk karpet ini memang juga perlu harus dibersihkan secara rutin kan, teratur gitu untuk karpetnya. Nah, di sini mungkin perlu kita tambahkan lagi untuk lantainya ya, lantai. Nah, apabila dan keterangannya tidak ada ya melarang bahwa lantai itu tidak boleh dilengkapi atau ditambah dengan karpet atau lapisan yang lain kan, nggak ada kan. Yang penting itu mudah dibersihkan, itu prinsipnya. Jadi lantainya itu ada lantai di bawah, lantai dasarnya itu ya, lantai di bawahnya itu harus kedap air. Itu untuk semua bagian di hotel itu, terus semua bagian ya ruangan di hotel itu prinsipnya itu, terutama untuk daerah-daerah basah ya, seperti toilet, kamar mandi, kemudian dapur itu juga harus selalu kering, kecuali memang untuk tempat sebenarnya harus kering semua itu, walaupun itu tempat untuk laundry atau untuk mencuci peralatan makan itu harus kering. Beda dengan rumah tangga ya. Rumah tangga kita itu sukanya basah gitu. Kalau kita lihat cuci pakaian juga basah gitu. Itu berpotensi juga mengakibatkan nanti tumbuhnya, hidupnya mikroba-mikroba ya, bakteri, patogen yang bisa menjadi berpotensi menjadi ini ya, menularkan penyakit, terutama ini kelembaban, terutama itu dijaga kelembaban. Nah, baik, mungkin karena waktu juga Ibu sedikit feedback juga untuk makalah dari kelompok ya, kelompok 7 maaf. Kelompok 7 ini secara kalau dari bulat dari presentasi sudah bagus ya, sudah bagus. Kemudian untuk makalah memang Ibu harapkan sebenarnya kita membahas itu lebih harus komprehensif ya, komprehensif untuk kelompok 7. Kalau kita bicara mengenai sanitasi, kita lihat kalau kita ingin membuat layoutnya ya, hotel ideal itu seperti apa, tentu kita tidak hanya melihat dari dalam saja ya, tapi kita juga lihat dari luarnya seperti apa idealnya itu. Nah, ini tidak ada keterangan untuk bagian luar, ada nggak ini bagian luar? Lingkungannya hanya misalnya lingkungan bangunan hotel selalu dalam keadaan bersih, konstruksinya tidak memungkinkan tempat bersarang, membiak serangga dan campur erat, kemudian bangunan hotel harus kuat utuh. Itu saja ya untuk kesehatan lingkungan. Terus apa lagi? Terus langsung masuk ke dalam ruangan lagi ya. Nah, ini Ibu rasa masih belum lengkap. Kita hanya fokus ke bagian dalam. Jadi tidak bagian luarnya juga tidak terlalu banyak disinggung, walaupun dalam nih di checklistnya ada gitu ya, lingkungannya bersih, lingkungannya
ya hanya bersih, kemudian juga bangunan dan ya aspek bangunan saja ya. Nah, seperti apa sebenarnya idealnya itu kalau untuk hotel itu? Kita kan juga kalau Kesling ini kita harus melihat juga di mana mereka nanti melakukan pengolahan sampah, limbahnya. Ada nggak itu? Ibu nggak lihat layoutnya ya. Jadi di sini kelompok 7 itu hanya mencari layout yang sudah ada ya. Jadi browsing di internet, kemudian dimasukkan ke dalam makalah. Nah, kalau saran Ibu boleh kita buat saja layout sederhana. Yang penting kita memang hasil pemikiran kita bahwa untuk sanitasi hotel itu yang ideal menurut Anda berdasarkan teori ya. Teori yang ada atau peraturan-peraturan yang ada seperti ini gitu. Nah, jadi bisa divisualisasikan gitu. Gambarnya seperti apa menurut Anda? Kalau hotel, tadi kan temannya sudah menyampaikan itu kamar mandi itu kenapa ya tidak berhadapan langsung dengan tempat tidurnya gitu atau ruangan tidurnya gitu ya, karena memang ada tujuan di situ kan. Nah itu kemudian bisa kita gambarkan secara sederhana. Jadi memang layout hotel itu baik di luar maupun di dalam. Di luar itu seperti apa? Mungkin juga bisa kalau kita kaitkan dengan apa ya, Anda sebenarnya bebas untuk menentukan di mana Anda posisi mau menempatkan TPS di sana. Penting kan itu TPS, tempat pembuangan sampah hotel itu di mana TPS-nya? Tempat pembuangan sementara ya. Di mana posisinya? Di depan kah? Depan hotel atau di belakang hotel? Di mana tempatnya itu? Nah, itu yang sebenarnya yang saya mau itu seperti itu ya, gambarannya itu yang penting sederhana aja, jadi tidak perlu kita harus seperti orang arsitek misalnya untuk menggambar, mendesain itu enggak, tapi yang penting Anda paham bahwa untuk sanitasi hotel itu kita tidak hanya melihat dari aspek dalamnya saja, tapi juga dari luarnya. Bagaimana mereka mengelola limbah cair mereka, di mana instalasi pengolahan air limbahnya dibuat gitu. Jadi Anda buat saja, ini menurut kami kelompok setelah kami membaca peraturan, ketentuan atau teori ya. Nah, posisi dari IPAL itu di sini gitu ya. Jadi dibuat nih bangunan hotelnya, misalnya ini bangunan hotel. Kemudian pintu masuknya di mana nih? Di depan ya, pintu masuk utama. Kemudian di pinggiran itu ada drainase pasti ya. Nah, untuk mencegah genangan air atau banjir nanti itu drainasenya itu dibuat itu. Kemudian juga parkirannya di mana? Di depan hotel itu. Boleh saudara mengembangkan imajinasi saudara ya. Ini parkirannya tentu harus lebih space-nya harus lebih luas kan kalau untuk hotel itu. Nah, itu mungkin bisa saudara bandingkan dengan pengalaman misalnya pernah menginap di hotel, waduh seperti ini mungkin idealnya untuk lokasi parkir gitu yang nyaman gitu ya. Kemudian juga ada penghijauan. Saudara buat juga ini penghijauan, ini pohon-pohonnya, kemudian lobinya di mana gitu ya. Kemudian untuk pengolahan air limbahnya di mana, IPAL-nya, kemudian tempat pembuangan sementara, kemudian akses mungkin ada pintu keluar, jadi tidak mengganggu tamu hotel yang di bagian depan ya. Jadi pada saat pengambilan sampah itu gimana caranya supaya tidak ada kontak dengan penghuni hotel atau juga pengunjung hotel atau juga tamu hotel ya. Tentu posisinya itu mungkin berarti harus ada pintu ya di belakang. Nah, itu untuk mengambil sampah gitu. Kemudian juga untuk pengolahan IPAL-nya seperti apa. Nah, itu sebenarnya yang mungkin Ibu harapkan dengan proyek ini, karena berbeda dengan kelompok lain ya, kelompok sebelumnya untuk kajian literatur itu mungkin lebih sebatas pada teori saja. Tapi perbedaannya antara saudara dengan kelompok yang lain ya, PJBL ini adalah saudara bisa menuangkan sendiri apa yang saudara baca dalam bentuk visualnya. Jadi buat aja layout sederhana gitu. Bangunannya itu ideal seperti ini. Tadi kan sudah ada ini tambahannya.
kelompok 7 membuat layoutnya misalnya untuk toilet, oke, boleh itu toilet seperti itu ya. Tapi tujuannya dibuat seperti itu apa? Itu yang harus Anda tahu gitu. Nah, ini ya. Nah, ini untuk ruang linen misalnya. Ini mungkin dapat layout dari mana, Ibu nggak tahu juga ini. Ya, ya bisa diterima layoutnya. Nah, kemudian ruang laundry. Ini tolong nanti ya, kalau kita buat gambar itu referensinya dari mana, karena ini kan pasti kutipan kan? Kutipan, nah citasi, nanti dibuat ini referensinya dari mana gitu. Jadi apakah ini memang sesuai untuk hotel atau gimana? Ya, kemudian untuk kamar tidur, nah ini letak kamar ini kan memang kelihatan ya untuk layout kamar itu bahwa memang kamar mandi. Pintu kamar mandi itu tidak pernah yang langsung berhadapan dengan tempat tidur. Nah itu yang harus saudara pahami kenapa gitu ya. Kenapa gitu? Tadi kan sudah ini ya, ada yang bertanya, dijawab juga oleh teman-temannya. Kemudian juga untuk klasifikasi hotel. Klasifikasi hotel itu juga banyak ya. Tadi mungkin ada ditanyakan oleh Noval juga, apakah berbeda ini tingkat sanitasi berdasarkan klasifikasi hotel. Nah, menurut Anda gimana? Karena ada beberapa klasifikasi hotel, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, sampai bintang 5 kan? Kemudian ada juga klasifikasi yang lain itu, bisa dicari nanti klasifikasinya itu. Nah, namun ini untuk sanitasi tidak ada bedanya ya. Untuk klasifikasi kriteria sanitasi, karena untuk biasanya ya untuk hotel itu mungkin hanya berbeda dari jumlah kamar misalnya. Kalau untuk hotel bintang 1 itu minimum berapa kamar? 15 kamar, untuk bintang 2 itu 20 kamarnya, itu jumlah kamarnya. Makin tinggi itu bintangnya biasanya fasilitasnya akan menjadi lebih lengkap lagi. Ya, mungkin ada tambahan restoran, ada fasilitas olahraga, bar ya. Nah ini semuanya nanti melekat nanti ke masing-masing ketentuannya. Misalnya kalau restoran itu juga perlu kita perhatikan bagaimana ketentuan untuk sanitasi restoran kan. Itu melekat di sana nanti. Ketika hotel kemudian melengkapi juga dengan sarana rekreasi ya, swimming pool atau apa. Nah, itu bedanya kalau klasifikasi berdasarkan bintang tadi, ya. Nah, jadi untuk sanitasi tentu tergantung dari tambahan fasilitas tadi. Kalau misalnya dia menambahkan kolam renang, tentu juga nanti dia harus mematuhi peraturan atau ketentuan terkait dengan sanitasi kolam renang, gitu ya. Kemudian kalau dia melengkapi dengan restoran, nah itu juga harus mematuhi atau mengikuti ketentuan dari sanitasi restoran, ya. Nah, itu bedanya. Kalau prinsip dasarnya ya untuk kamar itu sama ya, untuk laundry, untuk untuk dapurnya, pengolahan makanan itu sama semuanya itu. Terus untuk hotel itu ya. Baik, mungkin karena waktu juga kita lanjut ke kelompok 8 ya, terakhir silakan. Kelompok 8. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Tisfa Augia SSI APT MSC yang telah memberi waktu kepada kami kelompok 8 untuk menampilkan hasil diskusi kami mengenai sanitasi tempat-tempat umum PBL di bandara. Selanjutnya. Berikut anggota dari kelompok 8 yang terdiri dari 6 orang. Pertama ada Zulfia Armaningsih Putri, yang kedua Nadifah Salsabila, yang ketiga Diah Rahmarani, yang keempat Aura Sazah, yang kelima Abdurrahim, dan terakhir Anissa Putri Indah Suci. Next. Berikut pembahasan dari kelompok 8, yaitu ada pengertian bandara, fungsi bandar udara, sanitasi di bandara, sarana yang terdapat di bandara, persyaratan sanitasi pada bandara, dan desain visual sanitasi di bandara. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok 8.
Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian bandara terlebih dahulu. Nah, menurut GNG di Maritime Company tahun 1959, beliau menyatakan bahwa bandara adalah suatu tempat di darat ataupun di air di mana pesawat udara dapat mendarat untuk menurunkan atau mengangkut penumpang dan barang, mengadakan perbaikan, ataupun mengisi bahan bakar. Nah, pengertian kedua dikemukakan oleh PT Angkasa Pura, di mana PT Angkasa Pura menjelaskan bahwa bandara adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat. Nah, menurut Dijen Perhubungan Udara mengemukakan bahwa panjang minimal dari landasan yang dimiliki bandara harus sesuai dengan klasifikasinya, yakni untuk bandara internasional 2.350 meter, bandara pusat utama 1.850 meter, bandara provinsi 1.250 meter, dan bandara perintis 750 meter. Wujud dasar bandara umumnya dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu terminal building dan landasan pacu. Bandara ini biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu sisi udara atau airside dan sisi darat atau landside. Fungsi bandara itu, di sini kami menjelaskan 3 fungsi bandar udara. Yang pertama, tempat perpindahan dari subsistem angkatan udara ke udara, udara ke darat, ataupun udara ke air. Yang kedua itu pemberangkatan, pendaratan, dan pelayanan bagi pesawat terbang dengan segala muatannya, berupa penumpang ataupun barang. Yang ketiga, tempat tujuan, tempat transit yang sekaligus merupakan kawasan bisnis. Lanjut, kita akan membahas mengenai sanitasi bandara. Masalah hygiene dan sanitasi di bandara juga perlu diperhatikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, pemeliharaan, dan peningkatan hygiene dan sanitasi di bandar udara. Nah, hygiene di bandar udara ini menyangkut 4 masalah, yaitu penyediaan air, kebersihan makanan, pembuangan sampah dan kotoran, dan pemberantasan serangga atau binatang yang dapat menularkan penyakit. Hygiene dan sanitasi di bandara harus ditangani dengan sungguh-sungguh, karena bila tidak dapat membahayakan keselamatan penerbangan dan orang lain di lingkungan bandara. Yang selanjutnya, fasilitas sarana bandar udara. Fasilitas bandar udara merupakan sebuah fasilitas yang dipergunakan untuk keperluan operasional bandar udara dan penerbangan yang terdiri dari prasarana dan peralatan utilitas bandar udara. Fasilitas bandar udara terdiri dari yang pertama fasilitas pokok. Fasilitas pokok itu terdiri dari fasilitas keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan, yaitu fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan pemadam kebakaran atau PKP-PK, peralatan salvage, alat bantu pendaratan visual, dan pagar. Yang selanjutnya ada fasilitas keamanan yang terdiri dari pendeteksi bahan peledak, pendeteksi bahan organik dan non-organik, pendeteksi metal dan non-metal, pendeteksi bahan cair, pemantau lalu lintas orang, kargo, pos kendaraan, dan pesawat udara di darat, penunda upaya kejahatan dan pembatas daerah, pengendalian jalan masuk, komunikasi keamanan penerbangan. Yang ketiga ada fasilitas sisi udara yang terdiri dari landar pacu, runway strip, runway dan safety area, stopway, clearway, taxiway, landas parkir, marka dan rambu, lalu taman meteo. Yang keempat ada fasilitas sisi darat yang terdiri dari bangunan terminal penumpang beserta peralatan yang ada di dalamnya, bangunan terminal kargo, menara pengatur lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, jalan masuk, parkir kendaraan bermotor, depo pengisian bahan bakar pesawat udara, bangunan hanggar, bangunan administratif, marka, dan rambu. Next. Yang selanjutnya ada fasilitas penunjang di bandara. Fasilitas penunjang bandara terdiri atas fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan atau hotel, toko, restoran, dan lapangan. Yang selanjutnya peralatan dan utilitas bandar udara, yang terdiri dari peralatan bantu pendaratan visual,
peralatan kelistrikan bandar udara. Selanjutnya ada peralatan mekanikal bandar udara yang meliputi air conditioning system, conveyor, wake scale, elevator, eskalator, travelator, garbarata, pencegahan kebakaran. Yang keempat ada peralatan pemeliharaan bandar udara. Lalu yang kelima ada peralatan sistem informasi dan elektronika bandar udara. Dan yang keenam ada peralatan pelayanan darat pesawat udara dan kendaraan operasional yang beroperasional di sisi udara, terdiri dari dua. Yang pertama ada motorized dan non-motorized. Yang terakhir ada utilitas bandar udara yang meliputi air bersih, bubbling, sewage treatment plant, water treatment plant, insenerator, dan peralatan depot pengisian pesawat udara. Next. Selanjutnya yaitu syarat standar teknis fasilitas bandar udara. Yang pertama ada prasarana sisi darat, yaitu memenuhi standar teknis bangunan gedung atau jalan dan standar minimal kebutuhan ruang per orang atau per penumpang dan atau sirkulasi operasional atau pelayanan. Yang kedua, prasarana sisi udara memenuhi persyaratan minimal karakteristik fisik dan daya dukung perkerasan struktur untuk mendukung beban pesawat yang dilayaninya. Yang ketiga, peralatan listrik dan mekanikal memenuhi standar kebutuhan operasional bandar udara dan mampu memberikan pelayanan pergerakan penumpang yang cepat, nyaman, mudah, dan selamat. Next. Next, Aurora. Yang berikut, next, yaitu peralatan bantu pendaratan visual, yaitu memenuhi standar kebutuhan operasional bandar udara dan mampu memberikan panduan pesawat terbang yang akan melakukan pendaratan dalam keadaan jarak pandang rendah. Kemudian peralatan bantu pelayanan darat meliputi tersedianya peralatan yang memenuhi standar kebutuhan dan mampu melayani pesawat udara saat starting engine, pushback, loading, dan unloading barang dan atau penumpang. Kemudian utilitas bandar udara, yaitu tersedianya kebutuhan operasional suatu bandar udara secara kontinu sesuai persyaratan standar kebutuhan utilitas bandar udara. Next. Next, Aura. Dalam pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Ayat 1, penyelenggaraan pelabuhan dan bandar udara sehat diwujudkan melalui kegiatan yang terintegrasi meliputi kesehatan lingkungan, yang kedua penataan suaranya nggak kedengaran tuh. Udah kedengaran deh? Udah. Dalam pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Ayat 1, penyelenggaraan pelabuhan dan bandar udara sehat diwujudkan melalui kegiatan yang terintegritas, yaitu penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penataan sarana dan fasilitas, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, dan peningkatan keamanan dan ketertiban. Next. Kemudian, penyelenggaraan pelabuhan dan bandar udara sehat, masing-masing instansi dan badan usaha melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya. Dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 menjelaskan pembinaan diarahkan pada objek penyelenggaraan yang berdampak pada penurunan risiko kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan. Yang pertama, pengelolaan air, yang kedua, pengelolaan kualitas udara, yang ketiga, pengendalian pencemaran tanah, keempat, pengawasan makanan, yang kelima, pemilihan bahan untuk sarana dan bangunan, yang keenam, pengendalian vektor,
ketujuh, pengawasan sanitasi alat transport. Yang ke-8, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dan kesehatan umum. Yang ke-9, peningkatan keamanan dan ketertiban. Dan yang terakhir adalah peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pembinaan yang dilakukan secara berkala, yang dilakukan melalui kegiatan. Yang pertama ada pemantauan dan evaluasi, yang kedua ada pengembangan kapasitas, yang ketiga ada bimbingan teknis, dan pemantapan koordinasi, kemitraan, dan jejaring kerja. Next. Baik, di sini ada penyelenggaraan pelabuhan dan bandar udara sehat. Itu terdapat dua. Yang pertama ada lingkup kegiatan dan kriteria dan indikator. Yang pertama dalam lingkup kegiatan, di sini yang pertama ada penyelenggaraan kesehatan lingkungan. Ini merupakan kegiatan pengawasan pada penyelenggaraan kesehatan media lingkungan di kawasan pelabuhan atau bandar udara yang terdiri dari air, udara, tanah, makanan, dan vektor. Yang kedua ada penataan sarana dan fasilitas. Ini merupakan kegiatan pengawasan pada penataan sarana dan fasilitas di kawasan pelabuhan dan bandar udara yang terdiri dari sarana dan bangunan, tempat parkir kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga ada peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini merupakan kegiatan pengawasan pada peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat yang terdiri dari gerakan kebersihan dan pencegahan penyakit. Selanjutnya yang keempat itu ada peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini merupakan kegiatan pengawasan pada peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja yang terdiri dari sanitasi kapal maupun pesawat udara. Dan yang terakhir itu ada peningkatan keamanan dan ketertiban. Ini merupakan kegiatan pengawasan pada peningkatan keamanan dan ketertiban yang terdiri dari kegiatan upaya pencegahan kriminalitas. Yang kedua itu ada kriteria dan indikator. Dalam aspek kegiatannya, di sini ada yang pertama ada penyelenggaraan kesehatan lingkungan. Dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan ini terdapat beberapa media. Salah satunya ada media air. Upayanya di sini adalah penyediaan air dan uraiannya yaitu ketersediaan air untuk semua keperluan. Selanjutnya yaitu yang kedua ada penataan sarana dan fasilitas. Upayanya di sini yaitu ada pemilihan sarana dan bangunan, parkir kendaraan, terminal peti kemas, dan lain-lain. Yang ketiga di sini ada peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Upayanya ialah gerakan kebersihan dan pencegahan penyakit, pengawasan daerah bebas rokok, dan lain-lain. Dan yang keempat, itu ada peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Upayanya yaitu ada pengawasan sanitasi, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, melaksanakan kesiapsiagaan kesehatan darurat, dan lain-lain. Dan yang terakhir, itu ada peningkatan keamanan dan ketertiban. Upayanya yaitu ada pencegahan kriminalitas. Uraiannya yaitu di sini dapat pos petugas keamanan itu dilengkapi CCTV dan dilakukannya operasi narkoba atau obat berbahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu desain visual sanitasi di bandara, yaitu site plan dan layout plan-nya. Di site plan ini yaitu yang pertama itu ada bangunan di sekitarnya, yang kedua ada main gate, yang tiga ada parkiran motor, parkiran mobil, yang kelima itu ada parkiran bus, yang keenam ada taman, ada terminal penumpang, terminal kargo, ATC, GSE, apron, taxiway, dan runway. Dan di layout yaitu hampir sama dengan site plan, yaitu ada bangun sekitar, main gate, parkiran motor, parkiran mobil, parkiran bus, taman, court site, reflecting pond, keberangkatan, ruang kedatangan, ATC, GSA, taxiway, dan runway. Selanjutnya, yaitu denah. Denah yang pertama itu denah lantai 1. Di sini itu yang pertama itu ada side room. Penjelasannya itu
Yang kedua itu ada restroom, yang ketiga ada ruang AFSEC, yang ketiga ada security checkpoint, yang keempat ada yang kelima ada ruang informasi, yang keenam ada tiket counter, yang ketujuh itu ada ruang check-in counter, yang kedelapan ada make up, yang kesembilan ada ruang bagasi, yang ke-10 ada ruang reflecting pond dan waiting hall dan MA room. Selanjutnya itu ada lantai 2. Di sini di lantai 2 ada beberapa ruangan ya. Yang pertama itu ada ruangan liter museum kecil, yang kedua ada tempat security, lift, MA room, ATM center, retail, cafeteria, butik dan restroom. Yang ketiga ada lantai 3. Yang utama itu ada ruangan proses, ada ruang pameran dan MA room. Selanjutnya. Yang ketiga ada sistem sanitasi bandara. Bisa dilihat pada desain pada gambar di PPT. Di sini yaitu sistem air. Yang pertama ada sistem air bersih. Di sini sistem air bersih PDAM disalurkan yang pertama itu dengan jalur yang pertama itu PDAM diteruskan ke meteran dan diteruskan kepada tendon bawah. Di sini yaitu adalah saluran air bersih dan dapat dilihat pada gambar ini yaitu ada sistem air kotor. Di sini sistem air kotor ini disalurkan dengan cara yang pertama itu sistem air kotor diteruskan ke sumur resapan dan diteruskan kepada septic tank. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar ini yaitu sistem air bersih PDAM itu pada jalur air bersih. Pada jalur air bersih ini disalurkan pada yang pertama itu pada ada saluran PDAM diteruskan pada meteran dan diteruskan pada tendon bawah. Dan ada sistem air kotor. Pada sistem air kotor. Dan pada sistem air kotor ini disalurkan itu disalurkan yang pertama itu pada air kotornya dan saluran kota, selanjutnya itu ke sumur resapan dan diteruskan kepada septic tank dan kotoran padat. Selanjutnya berikut adalah sumber dari kelompok kami. Selanjutnya diteruskan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian hasil pemaparan materi dari kelompok 8. Kepada kakak abang teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk on mic dan mencatatkan pertanyaannya di room chat. Izin bertanya. Dipersilakan. Baik, sebelumnya saya Sahnazila Umi, BPS 191121-9002 dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kelompok penyaji telah memaparkan sanitasi apa saja yang ada di bandara. Nah, ingin saya tanyakan bagaimanakah proses atau tahap-tahap pengolahan limbah cair dan pengolahan sampah yang ada di bandara.
Apakah ada tahap khususnya yang berbeda dengan pengolahan limbah pada umumnya atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Zia. Kepada penanya selanjutnya dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Dipersilakan, Aul. Baiklah, saya Auliada Angelika, BP 3004. Izin bertanya, jadi di BIM Bandara Internasional Minangkabau itu sanitasi toilet dan penyediaan air bersihnya sangat kurang, yaitu yang saya lihat untuk air bersihnya itu masih berwarna kuning, walaupun tidak berbau, tapi itu berwarna kuning. Dan untuk kamar mandi itu masih berbau dan tidak bersih, dan terkadang WC-nya itu tidak bersih. Selanjutnya itu untuk ada beberapa tempat terbengkalai di BIM yang harusnya dibersihkan tapi tidak dibersihkan sehingga tampak terbengkalai sekali. Jadi bagaimanakah sanitasi di Bandara BIM itu sendiri? Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan Aulia. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Dipersilahkan. Baiklah, saya Siti Ainun Rohim, BP 3014 dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 8. Nah, menurut kelompok, apakah sanitasi bandara di Indonesia itu telah dapat dikatakan baik sesuai dengan persyaratan yang telah kelompok jelaskan tadi? Lalu bandara apa yang dapat dijadikan contoh sebagai sanitasi terbaik di Indonesia? Dan bandara apa yang memiliki sanitasi terburuk di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anu. Mungkin boleh terakhir. Tadi ada Raisen Anggi, nggih. Baiklah, terima kasih kelompok. Perkenalkan, saya Regina Mutia Sahirah dari kelompok 4, ingin bertanya kepada kelompok 8. Kan seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas di bandar udara itu dapat menimbulkan kebisingan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah pengelolaan kebisingan di bandara itu termasuk salah satu aspek atau indikator dari sanitasi bandara? Kalau misalnya iya, lalu bagaimana pengelolaan kebisingan di bandara tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Anggi. Mungkin kami kelompok meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Izin menjawab dia. Silahkan, Nadifah. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Nadifah Salsabila dari kelompok penyaji. Akan menjawab pertanyaan Regina Mutia Sahirah dari kelompok 4, yang pertanyaannya yaitu, seperti yang kita ketahui bahwa dari aktivitas bandar udara itu akan menimbulkan kebisingan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah pengelolaan kebisingan di bandara itu termasuk salah satu jenis atau indikator sanitasi bandara atau tidak? Jika iya, bagaimana pengelolaan dari kebisingan bandara tersebut? Terima kasih. Jadi pengelolaan kebisingan itu termasuk ke indikator sanitasi di bandara, dan upaya pengelolaan kebisingan di bandara itu dilakukan melalui pengurangan dan pengendalian tingkat kebisingan menjadi 3 aspek. Yang pertama, pengelolaan pada sumber kebisingan. Pengelolaan pada kebisingan pada sumber meliputi yang pertama, perlindungan pada peralatan, struktur, dan pekerja dari dampak bising. Yang kedua, pembatasan tingkat bising yang tidak boleh dipancarkan sumber. Reduksi kebisingan pada sumber biasanya memerlukan modifikasi atau mereduksi gaya-gaya penyebab getaran sebagai sumber kebisingan dan mereduksi komponen-komponen peralatan. Yang kedua, pengelolaan pada media rambatan yang dilakukan di antara sumber dan penerima kebisingan. Prinsip pengelolaannya adalah melemahkan intensitas kebisingan
yang merambat dari sumber ke penerima dengan cara membuat hambatan-hambatan. Ada dua cara pengelolaan kebisingan pada media rambatan, yaitu outdoor noise control dan indoor noise control. Yang ketiga, pengelolaan kebisingan pada manusia. Pengelolaan kebisingan pada manusia dilakukan untuk mereduksi tingkat kebisingan yang diterima setiap hari. Pengelolaan ini terutama ditujukan pada orang yang setiap harinya menerima kebisingan seperti operator pesawat terbang dan orang lain yang menerima kebisingan. Yang selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pengelolaan kebisingan di bandara lebih efektif. Yang pertama, identifikasi masalah kebisingan di bandara. Yang kedua, menentukan tingkat kebisingan yang diterima oleh karyawan dan penduduk sekitar bandara. Yang ketiga, menentukan sumber bising. Yang keempat, data yang ada ditempuh langkah penyesuaian kondisi operasional atau melakukan perawatan dan pemeliharaan pesawat terbang sehingga supaya suara yang timbul dapat dikurangi. Yang selanjutnya, usaha lain untuk pengelolaan dapat dilakukan dengan menambahkan bahan-bahan penyerap suara atau penghalang suara lainnya, tergantung situasi dan kondisi area bising. Dan yang terakhir, jika semua usaha pengelolaan secara teknis belum berhasil menurunkan tingkat bising, maka alternatif lain adalah pengelolaan secara administratif, yaitu dengan cara pengaturan pola kerja pada pekerja dikaitkan dengan penerimaan tingkat kebisingan. Sekian dikembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban dari Nadifah. Apakah masih ada teman-teman atau rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, dikembalikan kepada penanya. Apakah jawaban dari kelompok sudah menjawab pertanyaan dari Anggi? Baik, terima kasih kepada Nadifah atas jawabannya. Alhamdulillah jawaban sudah dimengerti. Kembalikan ke moderator. Baik. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan dari Zia, dipersilahkan jawab kepada rekan kelompok 8. Yaitu bagaimana proses atau tahapan pengelolaan limbah cair dan pengelolaan sampah di bandara. Apakah ada tahapan khusus yang berbeda dengan pengelolaan limbah pada umumnya? Jawabannya itu tahap-tahapan pengelolaan limbah cair itu pertama ada preliminary treatment yang merupakan tahapan pengelolaan awal yang tujuan utamanya adalah melindungi alat-alat yang terdapat pada instansi pengelolaan air limbah. Pada tahap ini dilakukan proses penyaringan yang bertujuan memisahkan air dari partikel-partikel yang dapat merusak alat pengelolaan air limbah, misalnya batu, plastik, sampah, kayu, dan lain-lain. Yang kedua ada secondary treatment. Tahap ini dilaksanakan untuk menghancurkan material organik yang masih terdapat dalam air limbah dengan memasukkan mikroorganisme ke dalam air limbah yang berfungsi untuk menyesuaikan dan menghancurkan material organik dalam air. Yang ketiga, final treatment. Pada tahap ini, organisme penyebab penyakit yang ada dalam air dihilangkan. Hal ini dilakukan dengan cara menambahkan klorin atau menggunakan sinar ultraviolet. Yang keempat, advanced treatment. Disebut juga tahap pengelolaan limbah lanjutan di mana komposisi air limbah sudah dianggap aman untuk disalurkan kembali ke selokan atau kolam pemeliharaan ikan. Contoh nyatanya itu pada PT Angkasa Pura I cabang Bandar Udara Ngurah Rai. Preliminary treatment dilakukan dengan memisahkan air dari partikel-partikel yang dapat merusak alat pengelolaan air limbah. Kemudian secondary treatment dilakukan dengan menghancurkan material organik yang masih terdapat dalam air limbah dengan memasukkan mikroorganisme ke dalam air limbah. Kemudian final treatment dengan menghilangkan organisme penyebab penyakit, dan advanced treatment dilakukan menyalurkan air limbah ke selokan. Dikembalikan ke moderator. Baik, apakah masih ada rekan dari kelompok yang ingin menambahkan? Moderator. Dipersilahkan. Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan dari saudari Sahnazia.
Jadi untuk pengelolaan sampah sendiri itu di bandara terdapat penjelasan dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 54 Tahun 2017 tentang pengelolaan limbah dan zat kimia pengoperasian pesawat udara dan bandar udara. Nah, pada bab 6 itu dijelaskan tentang pengelolaan sampah. Jadi saya ulangi. Jadi pengelolaan sampah yang ditimbulkan dari pengoperasian bandar udara itu meliputi pengurangan sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengelolaan sampah, dan pengangkutan sampah. Jadi dari 5 ini izinkan saya untuk menguraikannya. Yang pertama itu ada pengurangan sampah. Ini terdiri dari kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah di bandar udara. Jadi pengurangan sampah ini dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam, dan pengumpulan dan penyerahan kembali sampah dari produk dan atau kemasan yang sudah digunakan. Yang kedua ada pemilahan sampah. Ini merupakan kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, itu ada pengumpulan sampah. Ini merupakan kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah di bandar udara ke tempat penampungan sampah sementara TPS atau ke tempat pengolahan sampah dengan prinsip TPS 3R. Untuk selanjutnya, itu ada pengelolaan sampah. Merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan atau jumlah sampah. Jadi pengolahan sampah ini meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan atau daur ulang energi. Penyelenggaraan badan udara juga dapat melakukan kegiatan pengolahan sampah bandar udara ini dengan menyediakan fasilitas. Kegiatan pengoperasian TPS 3R bandar udara juga dapat dilakukan dengan penampungan sampah, pemilahan sampah, pengolahan sampah organik, dan pendaur ulangan sampah non-organik. Dan yang terakhir ada pengangkutan sampah. Ini merupakan kegiatan memindahkan sampah dari TPS bandar udara atau TPS 3R bandar udara ke tempat proses akhir TPA atau tempat pengolahan sampah terpadu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tambahan jawabannya. Dikembalikan kepada penanya. Zia, apakah kelompok sudah bisa menjawab pertanyaan dari Zia? Alhamdulillah sudah terjawab ya. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat lengkap dari Anisatri dan Zilvia. Baiklah, izin Bu sebelumnya Bu untuk 2 pertanyaan lagi. Bagaimana Bu? Karena waktunya sudah lewat Bu. Ya, nanti dijawab saja di di grup ya. Kelompok 8. Baik, Bu. 2 lagi itu dijawab, ditanggapi di grup. Mungkin sedikit feedback dari Ibu ya, karena waktu sudah lewat ini 4 menit. Berapa nih? 6 menit. Ya. Tanggapan Ibu tentang makalah dari kelompok 8 ini sudah cukup bagus ya. Untuk kelompok 8 sudah memberikan gambaran layout kepada kita semua tentang bandara yang ideal itu seperti apa gitu ya. Sudah cukup banyak layoutnya dan juga detail gitu ya. Nah, mungkin saran Ibu ini apakah ini memang layout buatan sendiri atau gimana, atau memang citasi dari referensi gimana kelompok 8? Dari referensi, Bu. Referensi, ya nggak apa-apa kalau sudah punya referensinya nanti ditambahkan ya citasinya, referensinya dari mana gitu di gambarnya itu ya. Gambar layout tadi ada beberapa layout Ibu lihat. Nah, itu ditambahkan referensinya dari mana ini diambil kelompok. Walaupun di daftar pustaka itu sudah ada, tapi sebaiknya itu digambar juga ditulis ya. Misalnya ini gambar aksonometri, utilitas sanitasi ini referensi dari mana, kemudian juga layout sistem sanitasi bandara, ini referensi dari mana, termasuk juga denah ini ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, ini layout dari mana. Saran Ibu ini untuk denah ini diperbesar aja nih, denah lantai 1 itu 1 halaman, lantai 2 1 halaman, kemudian lantai 3 1 halaman. Jadi bisa kita baca ini seperti apa pembagian ruangannya ya.
Kemudian juga untuk ya secara umum sudah bagus ini ya kelompok 8. Mungkin ada sedikit perlu ditambahkan ya. Untuk kalau berbeda dengan sanitasi tempat-tempat umum yang lain, ini yang membedakan antara bandara ini dengan STTU yang lain seperti apa? Apa kira-kira yang membedakannya ini? Yang mungkin belum disinggung ya oleh, atau ada disinggung tapi masih sedikit Ibu lihat. Apa? Ada yang tahu? Sanitasi di mana yang belum disinggung? Ada yang tahu? Nova? Siapa? Fahri? Ini pembeda juga nih bandara dengan STTU yang lain. Nah, ada kesamaan dengan terminal. Nah, apa? Ada apa di situ? Nggak tahu? Ada sarana ya, sarana transportasinya di sana. Kalau di bandara itu ada pesawat ya, ada pesawat udara. Nah, kalau di terminal ada bus, apa lagi? Alat angkutan. Ya, bedanya kan cuma alat angkutan darat, alat angkutan udara. Nah, bagaimana dengan sanitasi di dalam pesawat? Ada nggak dibahas di sini? Belum ya? Mungkin hanya disinggung sedikit ini oleh kelompok ya, bahwa memang sudah ada dimasukkan, tapi hanya disinggung, tidak rinci disampaikan oleh kelompok. Ya, dari ini tidak rinci, boleh tadi mana dia nih? Nah, ini nanti bisa dilengkapi lagi, ada panduannya khusus guide to hygiene and sanitation in aviation ya. Ini ada dari WHO, nanti Anda cari ya guide-nya seperti apa khusus untuk pesawat ini. Karena pasti akan berbeda sebagaimana sistem air bersih ya untuk di dalam pesawat, kemudian air minum ya, kemudian pembuangan limbah seperti apa itu pesawat itu, air limbahnya, limbah cair dan air limbah padat ya, limbah cair dan limbah padat gitu. Nah, ini tolong nanti dilengkapi lagi ya kelompok, itu pembedanya. Masuk dari untuk terminal ya, terminal juga perlu perhatian untuk sanitasi dari kendaraan atau kendaraan umumnya ya, bus terutama itu, atau angkutan kota, itu perlu diperhatikan lagi. Itu pembedanya dengan STTU yang lain. Ya, mungkin itu saja dari Ibu, nanti kita akan lanjutkan diskusinya, kemudian jawaban dari kelompok ya. Oh ya, saya sebelum lupa ini ya, yang siapa yang pertama menanggapi pertanyaan dari Noval, siapa? Soalnya belum catat ini. Yang sebelumnya, kelompok 7. Yang pertama menanggapi pertanyaan Noval, siapa? Dia, Bu. Dia ya? Oh, dia belum tercatat nih mungkin. Baik, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Nanti tolong nanti dilengkapi lagi untuk semuanya, termasuk kelompok 7 juga dilengkapi dengan layout, tambahkan aja layoutnya ya. Layout di lingkungan sekitar hotel itu seperti apa. Ya, baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum kita akhiri, sebelum lupa ini kita foto dokumentasi dulu. Ya, silakan dihidupkan, dibuka kameranya. Ya, slide 1, 1, 2, 3. Dulunya. Slide 2. Sudah ya semuanya? 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bu Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi